An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka, sesungguhnya engkau, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau apa yang kau maukan atau doa kepadaku dan kau harapkan kepadaku, ghafartu laka, maka aku ampuni dosamu, ala makana minka, yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Yang kedua, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosamu sampai setinggi langit, kemudian kau minta ampun padaku, maka aku ampuni, laka wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau annaka ataitani, kalau engkau mendatangiku, biqurabil ardi, khataya, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabika maghfirah. Dengan kedekatan bumi dosa-dosa atau kesalahan, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukanku akan sesuatu, maka aku akan datangi engkau dengan kedekatan bumi, maghfiratan, akan ampunan. Rawahu Tirmizi bisanadin sahih, hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sampai pada hadis tentang pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah punya sifat Ghafur dan Ghaffar, Maha Pengampun. Ghafara asal kata dari satara, menutup. Orang yang diampuni dosanya berarti ditutup kesalahan. Kita ini dilihat orang sebagai orang baik, orang soleh, karena Allah nutupin kita punya salah.
bukan kita nggak punya dosa, tapi dosa kita ditutupin sama Allah. Maka sifat pengampunan Allah itu amat sangat besar untuk hambanya. Jangan yang bertaubat, yang tidak bertaubat pun diampuni sama Allah. Berpeluang demikian. Sebab itu tidak ada kata pantas untuk manusia menghakimi orang ini dosanya banyak lalu neraka. Meskipun ketika kita belajar tauhid bahwa orang yang punya dosa akan disiksa, orang yang punya pahala akan dikasih surga. Tetapi tetap harus kita kembalikan bahwa surga atau ampunan Allah itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terserah Allah siapa yang mau diampuni, terserah Allah siapa yang mau disiksa. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Kalau kita berdoa dengan Allah, kepada Allah, berharap kepada Allah, itu pasti Allah ampuni dosa kita. Nih poin penting, apabila kita menemukan harapan-harapan kita tak tercapai, doa-doa kita serasa belum kabul, doa yang terus dipanjatkan, harapan yang terus dicurahkan kepada Allah, walaupun tidak diberikan saat ini dan tidak terasa ada pengkabulan saat ini, itu sudah dapat ampunan Allah. Artinya orang yang berdoa itu sama dengan orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah. Sebab dia menghamba, merasa butuh dengan Allah. Kalau ada hamba merasa butuh dengan Allah, Allah senang ngeliatinnya, Allah girang ngeliatinnya. Sebab apa? Dia mengakui kelemahannya. Dan Allah itu adalah maha kaya, sedangkan kita itu maha lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini gak bisa apa-apa. Keluar ke muka bumi ini ditolongin orang, masuk ke muka bumi setelah ajal wafat juga ditolongin. Belum ada ceritanya jenazah masuk kuburan dewek-dewek. Belum ada sejarahnya bayi lahir langsung pakai baju. Tentunya semua menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Maka dengan kita semata minta sama Allah, berdoa kepada Allah, Allah itu udah ampuni dosa kita. Jangan kita, ya Allah, kok doa gua kagak kabul-kabul ya. Padahal orang berdoa kagak pernah akan sia-sia. Dan nanti di hari kiamat akan ada orang masuk surga lewat pintu doa yang belum terkabul di dunia. Ini yang sangat luar biasa. Kita lihat kok dia hidupnya di dunia sederhana, begitu masuk
ke dalam alam akhirat nanti, dia akan masuk surga. Allah kasih kantong ibadah pahala, sebab karena dia berdoa nggak pernah putus asa. Nih doa ente dulu belum aneh kabulin di dunia, sekarang ana bagi nih berbentuk pahala. Alhamdulillah. Maka nggak ada istilah doa nggak dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watan. Allah punya 3 cara mengabulkan doa. 1 dibagi di dunia, kontan. Minta THR, dibagi THR di dunia. Minta motor, dibagi motor di dunia. Minta mobil, dibagi. Minta rumah, bagi. Minta anak laki, minta anak perempuan, minta bini, dibagi sama Allah. Itu kontan. Yang kedua, Allah ganti dengan yang maslahat buat hambanya. Yang maslahat buat hambanya Allah ganti seperti apa? Ada orang mau naik pesawat, sudah dibeli tiketnya, sudah dipersiapkan bekal perjalanannya, sampai bandara ketinggalan pesawatnya. Hal yang wajar manusia kalau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai pasti ngeluh. Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Ya Allah, pesawat dapat terlambat, nuntut ke maskapai, minta tiketnya dikembaliin. Karena ada istilah tiket angus kalau nggak dipakai. Ada manusia ngakal, udah angus dihidupin lagi. Akhirnya travelnya ketangkep. Nah, ini namanya begitu dia sudah pulang, selama perjalanan nyonyol, pesawat ini gua agak pakai lagi nih, gua tandain sama gua. Agak nungguin bangsa 5 menit doang, agak ditungguin gua. Nah, begitu sampai di rumah, setel TV, buka TV, berita pesawat yang harusnya dikendarai nyungsep. Bukankah itu pengkabulan doa Allah dengan mengalihkan kepada yang lain yang lebih maslahat? Kadang-kadang pencegahan Allah terhadap sesuatu yang kita minta itu adalah sebuah pemberian hakikatnya. Al-man'u ainul 'atha. Allah tidak kasih kita yang kita mau, tapi itu adalah pemberian terbaik buat kita. Al-man'u ainul 'atha. Sebab kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang hanya tahu adalah Allah. Maka diminta kita hanya berdoa, ikhtiar, tawakal. Selanjutnya untuk hasil adalah Allah yang mengurus, bukan urusan kita hasil. Nah, dinyatakan dalam hadis qudsi ini bahwa Allah itu akan ampuni dosa hambanya selama dia masih mau berdoa dengan Allah. Sebab orang yang tidak mau berdoa, Allah anggap orang tersebut adalah orang yang sombong. Ya ibna Adam lau balagat zunubuka. Nah, sekarang kalau kita punya dosa, kita ini kan orang yang berdosa. Ada yang dosanya kelihatan, ada yang kagak. Ada yang bikinnya diam-diam, ada yang bikinnya terang-terangan.
kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu demen bikin salah, demen bikin dosa. Kemarin nisfu Syaban, maaf-maafan, habis nisfu Syaban bikin dosa lagi. Ya kan? Kemudian mau Ramadan kita maaf-maafan, masuk Ramadan bikin dosa lagi. Memang manusia emang demen bikin dosa. Emang begitu. Kodrat tabiat seorang manusia, anak keturunan Adam itu begitu. Tapi orang yang buruk bukan orang yang punya dosa. Orang yang buruk adalah orang yang apabila berdosa tidak mau taubat. Orang kita sudah diklaim kita ini pendosa, kita ini selain Nabi dan Rasul ghairu ma'sumin, nggak bisa dijaga dari dosa, pasti sering kepleset. Nah, cuman wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang sering salah dan berdosa itu adalah orang yang demen bertobat. Berdosa dikit istighfar, dosa dikit istighfar, dosa dikit istighfar, istighfar. Dosa dikit, dosa gede, sholat taubat. Ya. Begitu kita manusia. Wa atbi'is sayyi'atal tamhuha. Kejelekan yang diiringi dengan kebaikan itu bisa menghapus kejelekan itu. Nah, makanya ketika kita berbuat salah, spontan kita beristighfar, di situ ada peluang Allah ampuni dosa kita. Jangan dosa kita dikit, dosa banyak aja. Ananas sama. Dosa itu setinggi langit, sepuncak langit, terus dia minta ampun. Ghafartu laka wala ubali. Nih kalimat ujungnya indah nih. Ghafartu laka, aku ampuni, wala ubali, saya nggak peduli. Artinya kalau nanti ada hamba Allah yang protes ahli maksiat bisa masuk surga, Allah nggak peduli orang hak saya untuk mengampuni dia. Mengapa lu protes? Kan saya yang lebih rajin tahajudnya, saya yang lebih rajin puasa Senin Kemisnya. Kok dia yang masuk surga duluan ya Allah? Romannya dia mah ibadahnya biasa-biasa aja, cuma 5 waktu doang. Malah keseringan softnya di belakang lagi. Kok dia duluan sih masuk surga ya Allah? Hak saya, walau balik, saya nggak peduli. Orang masuk surga bukan karena amal. Fa iyusibna fa bimahdil fadli wa iyu'adzib fa bimahdil adli. Dalam kitab Jauharatut Tauhid dikatakan orang masuk surga itu karena fadlnya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, bukan karena amalnya. Bahkan Nabi juga pernah ditanya, wala anta ya Rasulullah, saya juga masuk surga bukan karena amal saya, kata Nabi, illa ayyataghammadiyanallahu birahmati, hanya saja Allah udah limpahkan rahmatnya ke saya. Artinya apa? Kalau kita lihat ahli ibadah di surga, di akhirat nanti masuk surga, hal yang wajar. Kita lihat nanti ada, kita temukan ya ahli maksiat masuk surga. Ini yang luar biasa. Karena apa? Allah punya sifat ghafur, berhak mengampuni tanpa harus peduli komentar manusia seperti apa. Dan ini terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub. Di Basrah ada orang wiridannya mabok. Orang yang cakep wiridannya tahlil, sholawat, ini wiridannya mabok. Saban malam tuh orang mabok. Sal pulang subuh, sal pulang subuh, sal pulang subuh. Udah subuh baru pulang, udah subuh baru pulang. Insyaallah. Tuh orang kampungnya udah ngeklaim dia orang jahat.
Jadi basah. Akhirnya ketika meninggal dunia, orang kampung nggak ada yang tahu dia udah tobat apa belum. Sebab sering berbuat jahat dan sering mabuk, alhasil nggak ada satupun di kampung yang mau nyolatin. Ya Allah, sekampung nggak ada yang mau nyolatin dia. Bininya sampai nangis, udah jatuh ketiban tangga, udah sedih ditinggal. Orang wadon kan kalau ditinggal sama lakinya sedih nggak? Sedih nggak? Sedih. Kalau orang laki ditinggal wadonnya, hah? Tergantung ya. Belum ditinggal aja udah punya cadangan. Ini dia nangis sampai dia cari anak muda nih, kali anak muda nih mau nyolatin nih, dicari anak muda. Lu gue bayar berapa, kayak urusin tuh laki gue yang udah meninggal tuh, mandiin, sholatin, udah nggak apa-apa lu berdua sini. Ditemuin di jalan anak muda, kagak, nggak mau. Subhanallah, dengan keajaiban Allah nih, maha ghafurnya Allah. Saya mau titik beratkan di pengampunan Allah nih dalam kitab Mukasyfatul Qulub. Ada ahli ibadah aki-aki turun dari gunung, mencari rumah orang tersebut. Ditemukanlah. Ketika ketemu, mana suami anda yang udah meninggal? Kau tahu suami saya meninggal? Anda temannya? Bukan. Udah sini saya yang urus jenazahnya, saya mandiin, saya sholatin. Biarin orang kampung mau pada ngikut kagak, mau pada bully saya, masa bodoh. Kata tuh aki-aki. Begitu udah rapi selesai mandiin, nyolatin, nguburin, tuh aki-aki ditanya sama istrinya itu, almarhum yang meninggal. Kata istrinya, kenapa anda mau nyolatin? Walaupun saya senang banget di saat saya mencari orang yang mau nyolatin, tapi nggak ada yang mau, anda mau nyolatin. Tadi malam saya ngimpi, dalam mimpi saya ada berita, perintah dari Allah, sholatin si fulan itu. Nanti ente tanya amalnya apa sama istrinya. Saya nggak habis pikir, ketika bangun saya cari yang meninggal suami ibu. Nah sekarang saya mau tanya, suami ibu amalannya apa yang orang-orang nggak pada tahu? Kata istrinya, setiap pulang mabok suami saya mandi, kemudian ambil air wudhu, sholat berjamaah subuh, gak pernah ditinggal. Sholat jamaah subuh gak pernah ditinggal. Mungkin sholatnya di belakang, jadi orang gak pada tahu. Di sholat pulang, orang-orang Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas. Lalu yang kedua apa, Bu? Yang kedua, setiap hari pulang dari berbuat dosa, selalu ada anak yatim yang dibawa ke rumah. Entah satu orang, dua orang. Dia ambil duit dari laci, dibagi tuh yatim. Dia ambil duit dari laci, bagi tuh yatim, dibawa. Ya orang-orang gak ada yang tahu. Memang saya doang yang tahu. Walaupun memang suami saya dosa apa aja dia udah kerjain. Hatam sama dosa dia. Orang-orang hatam sama kita, dia hatam sama dosa. Tapi dia selalu bawa, habis pulang bawa berbuat dosa ini selalu bawa anak yatim. Allah, inilah mungkin jalur Allah perintahkan saya untuk nyolatin. Dan saya juga temukan dalam mimpi, Allah udah ampunin dosa suami ibu. Ya Allah. Walaupun sekampung mengklaim dia itu adalah orang yang kotor. Ini juga dinyatakan dalam kitab Jauharatut Tauhid, wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa orang yang mati belum bertaubat, mati belum bertaubat,
fa amruhu mufawwadun li rabbih. Itu urusannya bukan urusan manusia lagi yang harus komentar, urusan Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Gak usah pakai kita komen, jangan-jangan tuh mayat tuh diseksa kali aja itu. Kadang-kadang kebaikan yang orang kerjakan kita nggak tahu menjadi wasilah Allah ampuni dosa hamba. Itu namanya pengampunan Allah sangat besar dan luas. Ya ibna Adam. Ini tadi saya bilang wala ubali, ini kalimat yang indah. Allah nggak peduli. Iya, di saat orang lain itu tidak ada yang menerima jenazahnya untuk disolatin, Allah nggak peduli. Tapi ntar Allah kirim satu orang untuk mengurus mayat tersebut, akhirnya Allah ampuni. Inilah yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul. Ya ibna Adam, lau annaka ataitani bi qarabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku ya, dengan segudang dosa dan salah, lapisan bumi ini ada 7, semua seolah dosanya itu berlapis sampai 7. Lalu kan dosa apa aja udah kerjain dia. Tapi la tusyrik bi, yang penting dia nggak menyekutukan Allah. Karena dosa yang nggak diampunin adalah dosa menyekutukan dan dosa utang. Dan ada dannya, dan dosa utang. Dosa utang itu diampuni nggak? Kagak. Orang kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqun bidaini. Orang kalau masih punya utang, masuk ke dalam kuburan itu digantung nasibnya sebelum utangnya dibayar. Kalau udah, bebas dia dari gantungan itu. Bukan berarti kalau mati ninggalin utang bebas, Pak. Berarti dosa yang gak diampuni juga termasuk utang. Karena itu hablum minan nas, bukan hablum minallah. Kalau yang bersangkutan diutangin itu dia tidak terima atau tidak memaafkan, maka berarti dia masih punya sangkut paut hablum minan nas. Ya, hubungan. Ada tradisi buruk di kalangan kita, yang punya utang ditagih utangnya lebih galak. Benar apa benar? Daripada yang utangin. Yang membawa acara apa? manakala almarhumah mempunyai. Nah, makanya tuh abangnya pembawa acara kan atau dari pihak keluarga yang meninggal itu kan selalu menyampaikan dan mohon maaf. Warisan nggak boleh dibagi kalau utang almarhum belum dibayar. Warisan nggak boleh dibagi kalau utang almarhum belum dibayar. Ini warisannya dulu dibagi, anak-anak kepada berebut, almarhum punya utang. Akhirnya ya dia punya sangkut paut yang belum terlunasi. Akan Nabi ketika disodorkan mayit diminta untuk disolatin, Nabi tanya, "Alaihi dainun?" Ini orang punya utang apa kagak? Kalau ini orang punya utang, sallu ala ashabikum. Ente yang pada nyolatin, jangan saya. Jadi kalau ada kiai nggak mau nyolatin masyarakat yang punya utang, itu memang ada dalilnya. Koruptor yang ngabisin 369 triliun. Kalau dia mati, kiai jangan nyolatin. Nah itu apa namanya? Memang ada sumbernya. Tapi dalam hadis kursi ini musyrik yang enggak diampuni atau menyekutukan Allah. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman." Jangan menyekutukan Allah. Kalau udah menduakan Allah, enggak ada ampun buat Allah untuk bisa ngampunin dosa orang itu.
Tapi kalau dia tidak menyekutukan Allah, dosa apa aja lah udah dikerjain, masih berpeluang ada ampunan Allah itu terjadi, selama dia nggak menyekutukan Allah. Saya juga teringat dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari termasuk ulama faqih juga yang punya kitab Fathul Mu'in, kitab yang sering dikaji di pesantren-pesantren. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu dikisahkan juga ada orang nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, tapi nggak nyekutukan Allah. Tiba-tiba datang Ramadan, dia dengerin ada ustadz bilang kalau Ramadan bulan ampunan, hidayah datang. Di akhir ayatnya nih, hidayah menancap dalam hati, gua harus puasa tahun ini. Puasa deh. Di pertengahan puasa dapat separuh puasa begini, meninggal dunia. Kiai di kampungnya ngimpiin, lu bagaimana di sana? Ya Allah, enak, Allah ampunin dosa saya semuanya. Gara-gara saya girang Ramadan dan saya puasa Ramadan, saya sholat di bulan Ramadan, walaupun sebelumnya dosa-dosa saya banyak. Berarti kan dia ngerjain Ramadan sekali doang, tapi Allah membuka peluang ampunannya untuk orang tersebut. Akhirnya Allah ampuni segala dosa-dosanya. Alhamdulillah. Maka kita harus selalu punya harapan dalam hati kita, raja dalam hati kita akan Allah ampuni dosa kita. Sebab apa? Sebab pengampunan Allah, meskipun Allah punya syadidul iqab, syadidul azab, Allah juga dalam menyiksa pedih. Dalam menyiksa manusia pedih, karena api neraka itu dahsyat. Auzubillahi min dzalik. Tapi ampunannya jauh lebih dahsyat dibanding siksaan. Yang saya pernah sampaikan, wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Dan ampunan Engkau ya Allah jauh lebih luas dibanding dosa kami. Kami akui kami punya dosa, tapi kami yakin bahwa ampunanmu selalu terbuka. Itu namanya kita baik sangka dengan Allah. Nah, kalau baik sangka dengan Allah, maka Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang dengan ampunan. Allah ampuni dosa. Al-haditsus tsani was salasun. Hadis yang ke-23, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala rabbukum, berkata Tuhan. Abu Hurairah ini sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya Abdurrahman bin Sakhar, sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena emang tidur makan di masjid, dia ahli suffah. Masuk Islamnya belakangan, tapi karena begitu masuk Islam sangat-sangat memperhatikan Rasulullah, sehingga apa yang ada pada diri Rasulullah atau didengar dari Rasulullah itu sama sahabat Abu Bakar dicatat, rajin nyatet.
maka jadi periwayat hadis terbanyak. Jangan kata Nabi lagi khutbah, jangan kata Nabi lagi taklim atau menyampaikan ilmu. Nabi keluar rumah aja, Abu Hurairah ini dari luar indik-indik sambil melihat Nabi keluar rumah, doanya apa, Nabi jalannya gimana, Nabi tubuhnya seperti apa. Itu catat semua sama Abu Hurairah. Saking beliau pedulinya dengan ilmu. Dan dinamakan Abu Hurairah karena lagi aus, ngelihat kucing juga aus. Itu air minum yang mestinya kudunya beliau minum, tapi dikasih kucing. Kucing bahasa Arabnya ada dua, satu hirrun, kedua kittun. Kalau hirrun ini kucing liar. Kucing liar tuh yang bukan piaraan kita, bukan kucing anggora. Kalau kittun itu kucing piaraan, Hello Kitty. Ya, bahasa Inggrisnya Hello Kitty. Ya kan? Itu kucing piaraan. Tapi kalau hirrun itu kucing liar. Misal kita mau makan ngendus aja ngendus. Nah, itu kucing liar. Nah, ada kucing liar aja sama Abu Hurairah itu di beliau dipedulikan sehingga rela nahan haus, yang penting kucingnya minum. Maka Nabi panggil, ya Abahir, hei babanya anak kucing. Nah, bukan berarti dia ngawinin kucing. Ini karena saking sayangnya dengan kucing. Maka Abu Hurairah dapat julukan ya Abahir, wahai anak kucing. Para jamaah sekalian, ini kalau saya teruskan hadisnya, waktunya dan cukup. Demikian dari hadis ampunan Allah yang memang perlu kita semua punya harapan. Kalau bukan lantaran Allah punya sifat ghafur, hidup kita ini rasa-rasanya masuk surga jauh banget. Rasa-rasanya masuk surga itu jauh. Sebab kebaikan kita sering ketiban lagi sama keburukan kita. Nah, maka karena Allah punya ghafur, kita juga harus punya husnuzon billah, baik sangka sama Allah, kelak nanti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kan hal yang paling mahal itu dosa diampunin, Bang. Hal yang paling mahal dunia ini dosa diampunin. Bukan rumah yang mewah. Kalau mahal masih kebayar. Beli rumah di Green Lake berapa sekarang Green Lake? Hah? 3M. Ada apa 3M? 8M. Sekarang 8M. Mahal nggak? Kata orang yang kagak gablek duit mahal. Tapi rame nggak? Rame aja berarti kebeli nggak? Sesuatu yang kebeli itu murah. Sesuatu yang tidak terbeli atau nggak bisa dibeli itu mahal. Yang nggak bisa dibeli di dunia ini adalah ampunan Allah. Bisa dibeli. Kalau mobil Lamborghini masih bisa kebeli karena ada yang beli. Masih bisa kebeli murah. Sesuatu yang masih bisa kebeli murah. Sesuatu yang tidak bisa terbeli itu mahal. Nggak ada istilah tebus dosa dalam agama Islam. Minta ampunan ada. Dosa ditebus pakai duit lah, enakan orang kaya. Benar apa benar?